Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Bumbara Spot. Nah, di video kali ini kita akan bahas senapan angin. Ini kita yang senapan standar saja ya. Ini senapan itu cukup dibanderol harga Rp2.400.000 saja. Seperti apa untuk akurasi dan spesifikasi dari senapannya? Simak aja sampai selesai biar kawan-kawan itu bisa memilih senapan yang berkualitas yang bagaimana, walaupun harga segitu kualitasnya bagaimana gitu ya. Jadi ini kita pakai pelurunya yaitu yang murah-murah saja. Ini Hercules ini kita cukup bandrol di 100.000 saja. Nah, ini kita tidak perlu peluru yang mahal atau slug atau ya sejenisnya itu yang mahal-mahal ya. Kita tidak perlu yang seperti itu. Kita mending cari yang harga murah tapi kualitas oke. Seperti itu kawan. Nah, di video ini kita akan bahas yang satunya. Ini juga ada dashtet ya. Yang ini yang udah kita setting tadi itu Bocap FX Crown. Nah, seperti apa untuk akurasinya? Ini kita sudah setting tapi akurasinya oke sekali ya. Tetap oke sekali. Dan ini kita pelurunya ya nggak perlu yang mahal-mahal. Untuk spesifikasinya akan kita ulas dari mulai belakang sampai ke depan. Nah, ini ya. Jadi kawan-kawan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya, dan tentunya nyalakan tombol loncengnya biar saya setiap membuat video kawan-kawan langsung tahu ya. Seperti itu. Nah, ini moncamnya juga sudah terpasang ya. Untuk HP-nya juga sudah terpasang seperti ini. Akan kita uji tes akurasi. Oke, kita lanjut ke tes akurasinya saja ya. Ke tes akurasinya dulu. Setelah itu kita bahas ulas untuk spesifikasinya. Seperti itu. Langsung kita menuju ke sana saja. Oke, ini untuk Bocap FX standar. Nah, ini kita nembak nitik ya di jarak sekitar 25 meter. Nah, ini untuk akurasinya seperti apa? Kita akan uji tes akurasi di jarak segitu. Dan pelurunya kita pakai yang murah-murah saja, pakai Hercules. Tidak pakai peluru slug atau yang lain sebagainya yang mahal-mahal ya. Ini kita pakai yang murah saja. Seperti apa untuk akurasinya? Ini kita hidupkan untuk yang di moncemnya. Oke Pak RT, udah siap? Siap. Oke, ting. Sudah siap nih. Oke, kita lihat bersama ya ini ya untuk akurasinya. Sudah ada satu lubang di situ di kirinya, tapi nggak usah disetting saja. Ini dipaskan saja Pak RT. Paskan di titik yang itu. Oke. Oke, masuk di situ, nggak usah diputer ya. Nah, ini masuk di kirinya dikit, tapi bisa nitik, bagus ya. Oke, grouping rapat sekali. Tambahin lagi ya. Masuk plung satu lubang. Berarti tadi mungkin skillnya Pak RT ini. Aduh, skillnya orang tua. Oke, tetap di situ. Itu tidak ada satu koin ya. Satu koin nggak ada. Itu sudah bisa rapat sekali. Karena ini zoomnya ini hampir full untuk di HP. Terus yang di masuk bagus sekali. Nitik ya. Ya, groupingnya rapat sekali. Di situ masih bisa kayak gitu ya. Di jarak jauhnya pasti juga oke sekali gitu. Dan ini kondisi angin di outdoornya juga ya. Oke, masuk sekali Pak RT. Angin di outdoor bisa kelihatan ya itu ya. Untuk kertasnya itu sampai bergoyang-goyang kayak gitu. Ini untuk barangnya yaitu untuk Bocap FX Crown ya. Jarak akurasi di sana sekitaran 25 meter. Oke sekali. Dan ini untuk speknya kita akan bahas di sana saja karena ini dibuat untuk nyeting ya. Kita tidak bisa di sini berlama-lama karena ini buat nyeting barang datang dan juga barang yang mau keluar seperti itu. Makanya kita akan untuk jelasin speknya kita di sana saja. Oke, langsung ke sana lagi. Oke, seperti itu ya untuk tes akurasinya. Jadi untuk tes akurasinya cukup oke sekali di jarak sekitaran 25 meter. Nah, itu tadi saya coba dekati ya, karena tadi itu sudah tak matikan yang di HP, terus yang tadi di kamera juga sudah dimatikan. Nah, itu kesalahan saya, tidak saya ke dekatnya itu tidak
kita bawa HP gitu, tidak tervideo ya. Dan itu untuk kalau sudah dekat itu, ini jari yang telunjuk itu tidak masuk kawan. Padahal itu dari telunjuk saya itu kecil ya, gitu. Itu tidak masuk di gropingan tadi gitu. Cukup keren sekali untuk senapannya. Dan itu senapan ini, nah ini ya. Kita pelurunya tadi pakainya Hercules nih, dan Hercules itu peluru yang agak murah ya. Kalau yang lebih murah kan ada JBS, terus setelah itu ada yang Hercules ini gitu. Itu yang paling ya agak murah ya, terendah juga. Kalau untuk peluru kaleng paling rendah itu ya pakainya yang ini. Itu ya Hercules ya 13 grain, dan itu kalibernya 4,5. Itu ya cukup oke sekali sih, di jarak segitu sudah bisa, itu cukup mantap sekali untuk senapannya. Dan ini untuk peluru juga tidak perlu kita pakai yang mahal. Nah, senapan angin ini kalau kita pakai peluru yang mahal kayak seperti slug atau BST yang slug itu pasti lebih bagus lagi gitu kawan. Walaupun jarak segitu di peluru Hercules bagus, tapi untuk jarak jauhnya pasti lebih bagus lagi kalau kita pakai peluru slug gitu ya. Jadi ini cukup kita rekomendasikan juga untuk kawan-kawan ya. Nah ini senapan tidak perlu yang mahal-mahal, yang penting kualitasnya gitu ya. Yang kita inginkan yaitu kualitasnya yang tetap oke gitu. Dan ini untuk di senapannya ini ada yang jenis FX ya, ini kita namain FX. Ini ada yang namanya itu Destet. Nah ini untuk harga beda 100.000 ya. Kalau yang ini di 25, kalau yang FX ini di 2.500.000. Untuk akurasi tetap sama, kualitas pun juga sama, tergantung kawan-kawan yang diinginkan yang seperti apa. Nah ini ya, yang membedakan itu ya di mereknya gitu, dan untuk grafirannya juga ya. Untuk grafirannya ini kalau yang Destet itu dia ya agak berwarnanya mengkilat, kalau yang ini warnanya di chamber itu doff gitu kawan. Oke, kita akan ulas satu persatu dari mulai belakang ya. Di belakang ini kita sudah dijumpai dengan yang namanya sandaran bau ya. Sandaran baunya kita menggunakan jenis karet mentah untuk sandaran baunya. Terus untuk di bagian popor kita menggunakan jenis popor tumhole atau yang berlubang seperti ini. Dan untuk di bagian popor pun ini kita pakai setelan pipi ya. Setelan pipi ini bisa kita setting menyesuaikan biar kenyamanan kita membawa senapan angin itu seperti apa. Itu kita akan naik turunkan juga bisa gitu. Untuk setelan power ada di bagian belakang sini. Setelan power ini fungsinya ya untuk menyeting supaya power itu lebih keras, lebih ringan, itu bisa kita settingkan lewat setelan power ini. Kalau kita nembaknya itu lebih jaraknya lebih jauh, otomatis kita harus menambah untuk setelan powernya biar jatuhnya itu tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu di bawah gitu kawan. Kalau untuk kawan-kawan ambilnya teleskop itu pakai kayak Gamo seperti itu, yang murah, yang ya agak murahan sih, tapi kalau Gamo sih ya gitu. Untuk ukurannya 39x40. Nah, itu kalau kita pakai teleskop kayak Gamo itu kan kita tidak bisa main turret ya. Jadi kalau tidak bisa main turret itu harus powernya tinggal ditambahin saja gitu kawan. Jadi tidak terlalu jauh antara settingan dekat dan juga settingan jauhnya gitu. Ntar kita tinggal tambahkan untuk powernya gitu kawan. Dan untuk senapan angin ini dia di bagian chamber kita menggunakan chamber sistem monoled. Untuk pembuatan kita sudah pakai CNC ya, luar dan dalamnya. Nah ini tapi untuk yang membedakan, untuk kalau senapan yang tinggi harganya lebih mahal dari ini, itu dia hammernya, terus untuk tutup valve dan lain-lain itu kan sudah pakai stainlessan. Tapi kalau yang ini kita hammernya itu dia masih menggunakan besi baja. Nah itu yang membedakan ya, karena untuk yang pakai kayak stainless itu lebih tinggi untuk harganya. Seperti itu ya, cukup keren sekali untuk senapan angin ini. Dan untuk senapan angin ini kita cukup ya dibanderol harga yang sangat terjangkau di 2.400.000 rupiah saja. Seperti itu ya. Oke, cukup keren juga untuk senapan angin ini. Nah ini ternyata masih ditarikan kawan. Nah, ini ya sudah kita netralkan. Dan ini untuk mengensel, kalau udah pakai magazine, ngenselnya jangan seperti kita tadi ya gitu. Jadi untuk mengenselnya harus pakai cancel kongkang. Dan untuk senapan angin ini, untuk cancel kongkangnya itu bisa taruh sebelah kanan, bisa taruh sebelah kiri. Dan untuk hammer stainless sama besi itu ya perbedaannya, kalau stainless itu dia tidak harus banyak merawat ya, tidak harus
merawat kayak seperti kasih oil gitu kawan. Tapi kalau untuk besi itu harus rajin-rajin kasih oil biar tidak karat gitu ya. Dan kalau yang stainless kan dia tidak bisa berkarat seperti itu. Dan itu cukup yang membedakan ya antara senapan mahal dan murah. Dan untuk senapan yang murah ya dia masih menggunakan besi, harus banyak perawatan gitu. Membedakannya cuma itu. Masalah kualitas sebenarnya sama aja gitu ya, karena senapan angin ini pun kalau kita pakai peluru slug kayak gitu jarak jauhnya tetap oke, seperti itu ya. Oke, terus untuk di bagian senapan angin ini, dia di bagian pengisian kita sudah menggunakan jenis mini coupler. Nah ini ya pengisiannya pakai mini coupler di sebelah kanan. Untuk laras dari senapan angin ini kita menggunakan jenis laras baja seamless. Nah ini ya, ini kalau untuk dalamnya sudah pakai seamless, untuk yang luarnya ada campurannya baja gitu. Dan ini untuk larasnya panjangnya di 60 cm dengan alur 12 OD14. Nah ini untuk di dalamnya alur itu dia tidak bisa karat juga kawan, walaupun dia menggunakan besi baja. Nah itu ya baja seamless ya. Untuk yang seamlessnya itu yang di bagian alurnya, tapi untuk yang bajanya itu yang bagian luarnya gitu. Jadi dia walaupun yang luarnya itu kena dilapisin ini serombong, itu di dalam serombong itu dia bisa karat, tapi kalau untuk yang di dalam alurnya, yang di alurnya itu dalamnya itu dia tidak bisa berkarat gitu kawan. Jadi otomatis akurasi pun juga bagus gitu. Dan untuk di senapan angin ini sudah dilapisi dengan serombong juga dengan bahan dural ya, ini ya serombongnya dengan bahan dural, OD-nya pakai OD22. Untuk senapan angin ini rail mountingnya, dudukan teleskopnya juga pakai OD22 ya, atau Picatinny seperti itu. Untuk di bagian tabung kita menggunakan jenis tabung bocap 500 cc jenong dengan kapasitas angin aman di 2800 PSI. Nah, senapan angin ini kawan, walaupun kita tidak pakai regul atau tambahan power plenum, jaraknya jauh tetap oke ya kalau kita pakai peluru yang bagus juga gitu. Dan ini kalau kita pakai regul dan juga power plenum lebih bagus lagi gitu kawan, angin lebih stabil ya. Jadi untuk anginnya lebih stabil kita pakai penyetabil regulnya. Tapi kita tidak pakai regul pun juga sudah oke. Pasti ya untuk pakai regul lebih oke lagi gitu kawan. Ini cukup oke sekali, ini yang kita sarankan ya, yang ingin di harga yang cukup rendah. Ini ada bocap FX airgun. Ini untuk di bagian trigger kita sudah menggunakan jenis trigger match. Oke, cukup keren sekali ya untuk senapan angin ini. Setelan power ada di bagian belakang sini. Ini bisa kita setting sesuai dengan hewan buruannya. Nah, dengan jarak jangkauan juga kita bisa setting lewat setelan powernya, tinggal tambahkan powernya kalau mau tambah jauh jaraknya ya. Jadi kalau mau mengurangi powernya tinggal diputar ke kiri gitu kawan. Cukup keren sekali. Untuk manometernya ada di bagian bawah sini. Manometernya fungsinya ya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Jadi tekanan angin di senapan angin ini berapa PSI itu bisa kita lihat lewat manometernya. Nah seperti itu ya. Nah, ingat, tidak perlu peluru mahal, tidak perlu senapan mahal, ini pun juga bisa untuk kita tes long range-nya. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke yang satunya lagi. Dan seperti itu kan tinggal satu, wah itu ternyata sudah laku kawan. Jadi kita ambil yang belum laku saja. Seperti itu ya. Untuk masalah spesifikasinya sama saja, yang membedakan tadi untuk di popornya ya. Popornya tadi yang itu sudah diambil orang gitu. Dan untuk senapan angin ini dari mulai belakang kita akan ulas ya untuk spesifikasinya. Kalau masalah akurasi sama saja ya dengan yang tadi, karena dia juga untuk tasnya pakai peluru Hercules seperti ini. Ini Hercules ini ya, ini yang 13 grand pakai kalengan kayak gini. Ini kalau kita bandrol di sini di harga cukup 100.000 saja gitu. Dan untuk senapan angin ini di bagian belakang kita sudah dijumpai dengan sandaran bahu, terus ada setelan pipinya juga. Kalau yang ini kita bawa ini namanya popper match ya. Untuk poppernya pakai popper jenis match. Untuk setelan power ada di bagian belakang, safety triggernya ada di samping kiri gitu. Triggernya kita sudah pakai trigger match ya. Untuk triggernya sudah pakai yang jenis trigger match. Untuk chambernya kita pembuatan sudah pakai CNC luar dan dalamnya. Ini juga bocap destet ya. Bocap destet. Untuk manometer ada di bagian bawah. Untuk harga senapan angin ini sama dengan yang tadi ya, yang ini harganya cukup di Rp2.400.000 saja. Untuk jarak akurasi ini bisa mencapai ya seperti tadi. Kalau untuk jarak nitiknya itu di jarak 25 meter itu nitik banget, masih bisa ya. Akurasi
masih oke sekali. Kalau untuk jarak long range-nya atau jarak jauhnya kita pakai yang setelan power ya, pakai setelan powernya. Untuk peluru pakai Hercules pun juga bisa, tapi kalau mau di jarak lebih dari 100 meter nah itu pakainya peluru yang bagus gitu kawan. Kalau sudah pakai peluru yang bagus kayak Slug kayak gitu ya, kita nembak jarak jauh pun juga bisa gitu. Dan ini dia beratnya kan di 13 gram. Kalau untuk Slug ada yang di 15 gram juga ada gitu. Jadi bisa menyesuaikan angin di outdoor gitu kan. Pelurunya berat, powernya keras, jarak jangkauan oke sekali gitu ya. Walaupun ini senapan angin yang harga murah, tapi kualitas tidak murahan kalau di kami ya. Itu kualitas kita tetap nomor satukan. Oke, untuk di bagian chamber kita sudah menggunakan jenis chamber sistem monoled pembuatan CNC ya. Luar dan dalamnya laras kita menggunakan laras baja, panjangnya di 60 cm. Nah, ini ya kita ukur. Untuk laras panjang 60 cm dengan alur 12, OD-nya pakai OD 14. Untuk di bagian tabung kita menggunakan jenis tabung bocap 500 cc jenong dengan kapasitas angin aman di 2800 PSI. Untuk isi maksimalnya segitu. Jadi usahakan jangan sampai kehabisan angin ya kalau untuk senapan angin PCP gitu. Manometer ada di bawah, pengisian ada di sebelah kanan. Untuk pengisiannya pakai jenis mini coupler ya. Dan ini senapannya, nah ini ya bisa kawan-kawan lihat. Dan ini untuk spesifikasinya kita sudah ulas satu persatu. Jadi silakan untuk yang diinginkan yang mana, mau yang bocap efek ground atau bocap destet, langsung saja hubungi nomor WA admin yang sudah tertera ya. Oke, seperti itu ya. Demikian dulu untuk video kali ini dari saya Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.